Video kali ini gue akan membagikan skema box NTX 6BP115 yang terinspirasi dari skema box bandpass yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker DB Voice dengan tipe L154 Neo. Kita mulai dari spesifikasi teknis. Untuk nominal diameter, ini ukurannya 380 mm atau 15 inci. Impedansinya 8 ohm. Nominal power handling 900 watt. Continuous program atau program power 1800 watt. Jika lu masih ragu dengan perbedaan antara nominal power handling dengan program power ini udah pernah gua bahas pada video yang akan gua selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Kemudian untuk sensitivitas pada 1 watt per 1 meter, ini 97 dB. Untuk rentang frekuensi, mulai dari 40 sampai 1500 Hz atau 1,5 kHz. Ukuran voice coil-nya 99,5 mm atau 4 inci. Untuk spesifikasi lanjutan bisa dilihat sendiri. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Untuk Fs ini 42 Hz, RE 5,3 ohm, Cas 0,35, QMS 8,7, QTS 0,33, Fast 83 desimeter kubik, SD 855 cm persegi, efisiensi 2,2%, Xmax lebih kurang 8 mm, Xvar lebih kurang 10 mm, MMS 160 gram, BL 26 Tesla meter. Induktansi voice coil-nya ini 1,4 mH, dan untuk ABP ini 120. Dan untuk jenis box speaker, jika kita mengambil patokan pada referensi ABP, ini tentu lebih direkomendasikan untuk digunakan pada box dengan lubang angin. Karena untuk informasi ABP-nya di sini udah tersedia, sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang gua gunakan di sini adalah 1150 watt pada minimum impedansi 6 ohm. Rekomendasi titik potong bawahnya itu di sekitar 50 Hz dan atasnya di 100 Hz. Ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan, dan untuk slop nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 127 desibel. Semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena efisiensi akhirnya itu juga akan bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat
meskipun dipotong di 50 Hz, frekuensi 46 Hz ini udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 50 Hz pada 0 dB. Sementara untuk atasnya, frekuensi 133 Hz ini udah bisa direspon pada 0 dB dan 148 Hz pada minus 3 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 1150 Watt, pergerakan udara pada port utama, puncaknya diperkirakan sekitar 15,7 meter per detik. Sementara untuk port kedua, puncaknya diperkirakan sekitar 10,7 meter per detik. Sementara untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Jadi secara teori, untuk port utama ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 42 Hz pada minus 3 dB. Sementara untuk port kedua, ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 156 Hz pada minus 3 dB. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 18 mili. Kita mulai dari tinggi, jadi tinggi box ini adalah 650 mili, panjang ke belakang 750 mili, kemudian lebarnya 500 mili. Jadi ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Sekarang kita beralih ke ukuran internalnya. Untuk port utama, ini tingginya 110 mili. Untuk kedalamannya yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya adalah 550 mili. Sementara untuk port kedua, ukurannya juga 110 mili. Dengan kedalaman yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 440 mili. Sementara ukuran internal yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 185 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 393 mili. Kemudian untuk triplek dari dudukan speaker ini menggunakan dua lapis, satu sebagai dudukan utama dari transdusernya dan satu lagi sebagai penguat dari dinding dalamnya. Kemudian untuk dinding belakang ini juga menggunakan dua lapis yang bertujuan untuk memastikan box benar-benar kokoh sehingga potensi box bergetar yang biasanya akan membuat suara itu mundur ke belakang tentu bisa diminimalkan. Kemudian untuk tekukan ini yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya adalah 226 mili. Dan tekukan ini yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya adalah 85 mili. Untuk dinding depannya ini juga menggunakan dua lapis, di mana satu sebagai frame utama dan satu lagi sebagai penutup dari dinding depannya. Selain bertujuan untuk memperkuat, di sisi lain karena pemasangan speakernya nanti dari bagian depan ini. Untuk bukaannya nanti bisa disesuaikan aja, dan rekomendasi gua bisa dibuat dari sekitaran ini sampai ke sini aja.
Sementara untuk dinding terluarnya ini dibikin full untuk mendapatkan efek simetris yang lebih baik. Lalu segitiga kecil ini bertujuan untuk mengurangi potensi kebocoran suara. Sementara untuk handle, jika lu ingin menggunakan handle triplek seperti ini, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan untuk menjaga aerodinamikanya. Dan posisi handle di sini sengaja dipilih untuk meredam getaran yang mungkin aja dihasilkan. Tapi nanti tinggal lu custom aja sesuai kebutuhan. Jadi ya segitu aja untuk skema dari box NTX 6BP115 khususnya untuk transducer speaker DB Voice dengan tipe L154 Neo. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya atas bahasan kita kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar, biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silakan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan, bantu subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi ya segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.